Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Nana, kembali lagi bersama Bu Nurika di channel Nurika Oktaviani. Kali ini kita akan belajar bersama latihan soal untuk ujian kenaikan kelas atau sumatif akhir tahun atau asesmen akhir tahun untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 5 part 5. Tapi sebelum belajar, marilah kita membaca basmalah bersama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita menuju soal yang pertama. Sahabat Abu Bakar bergelar As-Siddiq karena beliau selalu membenarkan Nabi Muhammad SAW, terutama dalam peristiwa A. Nuzulul Quran, B. Maulid Nabi, C. Hijrah Rasul, dan D. Isra Mi'raj. Jawaban yang tepat adalah D. Isra Mi'raj. Jadi, sahabat Nabi yang pertama kali mempercayai adanya Isra Mi'raj yaitu sahabat Abu Bakar, sehingga Abu Bakar bergelar As-Siddiq atau yang terpercaya. Soal nomor 2. Pemimpin sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, kepemimpinan pertama dijalankan oleh A. Umar bin Khattab, B. Abu Bakar As-Siddiq, C. Utsman bin Affan, dan D. Ali bin Abi Thalib. Jawaban yang tepat adalah B. Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar ini adalah pemimpin pertama. Soal nomor 3. Tentara Angkatan Laut pada masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin pertama kali diangkat oleh Khalifah A. Abu Bakar As-Siddiq, B. Umar bin Khattab, C. Utsman bin Affan, D. Ali bin Abi Thalib. Jawaban yang tepat adalah C. Utsman bin Affan. Jadi adanya tentara angkatan laut ini merupakan salah satu jasa dari kepemimpinan masa Khalifah Utsman bin Affan. Soal nomor 4. Berikut ini yang merupakan jasa dari kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib yang bisa dirasakan hingga saat ini adalah A. Memajukan bidang ilmu bahasa, B. Mendirikan angkatan laut, C. Membuat kalender Hijriah, D. Mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran. Jawaban yang tepat adalah A. Memajukan bidang ilmu bahasa. Jadi ilmu bahasa ini sangat berkembang pesat pada zaman Khalifah terakhir yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dan ilmu bahasa ini kita bisa menikmatinya hingga saat ini dalam ilmu-ilmu bahasa atau ilmu-ilmu sastra. Soal nomor 5. 4 sahabat Nabi Muhammad SAW disebut Khulafaur Rasyidin, artinya A. Teladan yang baik, B. Pemimpin yang diberi petunjuk, C. Bapak para Nabi, dan D. Kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawaban yang benar adalah B. Pemimpin yang diberi petunjuk. Kalau opsi A, teladan yang baik itu disebut dengan uswatun hasanah. Yang C, bapak para nabi itu disebut dengan Abul Anbiya, yaitu sebutan untuk Nabi Ibrahim. Dan D, kekasih Allah itu Khalilullah, itu juga sebutan untuk Nabi Ibrahim. Sehingga jawaban yang tepat adalah B. Soal nomor 6. Di bawah ini yang bukan merupakan sahabat Nabi Muhammad SAW yang mendapat amanah menjadi khalifah pengganti Rasulullah SAW adalah A. Ali bin Abi Thalib, B. Umar bin Khattab, C. Zaid bin Thabit, D. Abu Bakar As-Siddiq. Ingat, pertanyaannya adalah yang bukan merupakan sahabat Nabi. Maka yang benar adalah C. Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit ini merupakan sahabat Nabi yang tidak menjadi khalifah, ya. Tapi beliau ini ditugaskan oleh Nabi untuk menulis ayat-ayat Al-Quran. Soal nomor 7. Berikut yang merupakan ciri-ciri sahabat Nabi Muhammad SAW adalah A. Lahir saat kepemimpinan Khalifah Abu Bakar, B. Selalu sholat berjamaah tetapi tidak pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, C. Ikut Khalifah Abu Bakar dalam berperang, dan D. Pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Jawaban yang tepat adalah D. Pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Ini perbedaannya sahabat dan umat Nabi itu adalah pada
pertemuan atau perjumpaan. Jadi yang dinamakan sahabat Nabi itu yang pernah berjumpa langsung dengan Nabi, tapi kalau umat Nabi itu adalah yang tidak pernah berjumpa dengan Nabi tetapi mempercayai kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Soal nomor 8. Kalender Hijriah dihitung dari awal perjalanan Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Kalender Hijriah ini pertama kali digunakan oleh Khalifah A. Abu Bakar As-Siddiq, B. Umar bin Khattab, C. Utsman bin Affan, dan D. Ali bin Abi Thalib. Jawaban yang tepat adalah C. Umar bin Khattab. Jadi kalender Hijriah ini kita gunakan untuk menghitung hari-hari dalam kalender Islam ya. Nah, dimulai tanggal 1 Hijriah itu adalah perjalanan Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan ini kalender ini pertama kali digunakan pada masa kepemimpinan kedua khalifah, yaitu Umar bin Khattab. Soal nomor 9. Ketika menjadi khalifah, Umar bin Khattab adalah orang yang tegas dalam bertindak dan selalu pada jalan yang benar. Dia mendapat julukan Al-Faruq, artinya A. Dapat membedakan yang hak dan yang batil, B. Dapat menaklukkan negara sekitar Mekah, C. Terpilih sebagai khalifah kedua, dan D. Orang yang pertama kali membangun Masjid Nabawi. Jawaban yang tepat adalah A. Dapat membedakan yang hak dan yang batil, sehingga Umar bin Khattab itu mendapat julukan Al-Faruq. Soal nomor 10. Karena adanya fitnah di antara umat Islam, maka terjadi perang unta atau perang Jamal, yaitu pada masa kepemimpinan Khalifah A. Umar bin Khattab, B. Abu Bakar As-Siddiq, C. Utsman bin Affan, D. Ali bin Abi Thalib. Jawaban yang tepat adalah D. Ali bin Abi Thalib. Jadi pada masa kepemimpinan Khalifah keempat ini sering terjadi perang, karena di antara umat muslim ada yang berpendapat menyetujui Ali sebagai pengganti Khalifah, ada juga yang tidak menyetujui, sehingga sering terjadi peperangan. Baik anak-anak, itu tadi adalah 10 soal latihan untuk ujian kenaikan kelas mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 5 part 5. Setelah belajar, marilah kita membaca hamdalah bersama terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak, tetap semangat belajar, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.